Hari ini kita akan belajar kitab Nehemia mulai pasal pertama. Tapi Bapak Ibu, untuk mengerti kitab Nehemia, Bapak Ibu mesti kita baca kitab Ezra. Karena ini kelanjutan dari orang-orang yang dari pembuangan balik ke Yerusalem. Kemarin kita pelajarin tentang Ezra, Bapak Ibu. Nanti tonton, linknya ada di deskripsi. Tonton biar ngerti perjalanan ini. Awal mulanya, bangsa Israel ini dibuang ke pembuangan, dibawa ke Babel, karena mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Nah, awal mulanya kerajaan Israel dipimpin oleh Saul. Saul mati, diteruskan oleh Daud, baru diteruskan oleh Salomo. Dan setelah Salomo mati, kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua. 10 suku ada di utara atau disebut kerajaan Samaria. Yang 2 suku, Yehuda dan Benyamin, ada di Israel Selatan. Nah, waktu terjadi perpecahan, itu ada 10 suku dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, dan 2 suku dipimpin oleh Rehabeam dari anaknya Salomo. Bapak Ibu, kita kapan hari kita belajar itu tentang apa yang terjadi ketika setelah Salomo mati. Kalau enggak, nanti kita akan bahas lagi lebih detail. Dan setelah mereka pecah, bangsa-bangsa ini banyak berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka enggak hidup dalam ketepatan Tuhan. Mereka hidup ngawur dan sembarangan. Israel Utara terutama itu berbuat jahat sekali karena apa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Nanti kita akan pelajarin ya suatu hari apa yang dilakukan Yerobeam bin Nebat ini. Dan Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan kirim nabi-nabinya untuk berbicara tentang kebenaran. Sekalipun orang Israel telah berbuat jahat, Tuhan itu baik dan tetap baik atas orang-orang pilihannya. Dan di Yerusalem, ini Yehuda dan Benyamin yang masih tersisa sampai hari ini. Makanya kata Yahudi itu berasal dari kata Yehuda, keturunan yang pada zaman Ezra dan Nehemia, dia adalah orang yang membangun bait suci, orang-orang Yahudi ini. Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Ezra dipanggil pulang ke Yerusalem untuk mendirikan bait suci. Tetapi Nehemia dipanggil Tuhan pulang ke Yerusalem untuk mendirikan tembok-tembok dan pintu gerbang. Bapak Ibu, kita akan lihat di Nehemia pasal yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Puri Susan ini tempatnya ada di daerah Babel sana. Bapak Ibu kalau baca nanti kitab Daniel, Daniel juga dapat penglihatan waktu dia berada di Puri Susan. Di Daniel 8 nanti yang kedua, aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat aku berada di Puri Susan. Karena Daniel juga dibawa ke dalam pembuangan. Nah, Puri Susan itu adanya, Bapak Ibu bisa baca di kitab Ester waktu zamannya Ahasiweros memerintah, dia berada di benteng Susan. Di Ester pasal pertama yang kedua. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Di Ezra 4 ayat yang ke-6 juga berbicara yang sama. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yudea dan Yerusalem. Di Ester pasal pertama ayat pertama, pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Nanti Bapak Ibu kalau dengerin pengajaran di kitab Ezra, Bapak Ibu akan temukan di zamannya Ahasiweros itu ada namanya Mordekai. Mordekai itu juga ikut pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Jadi pada zaman itu ada Ezra, ada Nehemia, ini hidup pada zaman yang sama. Ada zamannya Mordekai juga, mereka hidup dalam zaman yang sama. Mereka pulang dengan tujuan Tuhan. Nah Bapak Ibu, setiap orang itu punya tujuan Tuhan dalam hidupnya masing-masing berbeda. Ezra dipanggil Tuhan balik ke Yerusalem untuk mendirikan bait suci bersama dengan orang-orang teman-temannya yang lain. Bapak Ibu mesti dengerin itu baru ngerti itu. Baca seluruh kitab Ezra baru ngerti. Si Nehemia pun juga dipanggil Tuhan untuk pulang ke Yerusalem. Yang kita akan pelajari mulai hari ini.
dipanggil untuk membangun tembok-tembok yang sudah runtuh. Hidup Bapak Ibu pun hari ini juga punya tujuan Tuhan. Hidupmu bukannya sekedar hidup. Kalau Bapak Ibu tahu, Tuhan ciptakan engkau spesial, handmade, tidak ada dua-duanya. Hanya satu-satunya di buka bumi ini. Bahkan sidik jarimu, semua postur badanmu dan lain sebagainya, kerangka hidupmu, blueprintnya, itu tidak ada yang pernah sama di muka bumi. Artinya kita ini diciptakan Tuhan spesial, dengan maksud spesial, dengan tujuan yang spesial. Hari ini, engkau yang sudah babak belur hidupmu, sudah stres, sudah rasanya menjadi orang buangan, menjadi orang yang gak berguna, menjadi orang yang gak layak. Hidupmu tertawan bertahun-tahun, seperti Nehemia ini. Berada di Puri Susan, di Babel nih, tempat dia di dalam pembuangan. Tuhan ngomong, Tuhan punya rencana. Kalau engkau bertobat hari ini, cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup benar dan takut akan Tuhan, Tuhan akan bawa hidupmu menuju rencananya yang ajaib loh. Itu dimulai dengan komitmen kita hari ini. Kau dengar firman hari ini, kau mesti memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan masalahmu. Jangan berhenti sampai hari ini pencapaianmu. Jalan terus sama Tuhan. Karena Tuhan akan menyiapkan rencana-rencana yang besar atas kehidupan kita. Setiap orang yang hari ini percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, engkau punya rencana yang tidak pernah ada di dalam bayanganmu, yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Tuhan akan bawa engkau masuk dalam rencana-rencana ilahi yang dahsyat dan gede lagi. Selama engkau meresponi itu dengan Tuhan. Kalau engkau nggak punya respon, nggak punya respect, nggak punya kerinduan, ya sepenting aku hidup, jalani hidup sajalah. Yang penting aku bekerja, telah bekerja pulang, gedein anak-anak, bangun keluarga. Terus lakukan seperti itu, hidupmu tidak memiliki makna dan tujuan. Setiap hidup kita itu memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda. Kenali panggilan hidupmu. Kalau engkau ngerti panggilan hidupmu, engkau tidak akan pernah ngiri dengan orang lain loh. Engkau tidak akan pernah ngiri dengan pelayanan orang lain. Engkau tidak pernah ngiri dengan jatah orang lain. Karena Tuhan siapkan jatah dalam kehidupan kita tuh beda-beda. Sesuai dengan porsi kerajaan Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang ngiri? Kenapa banyak orang bingung? Kenapa banyak orang putus asa? Karena dia tidak pernah tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Selama ini, hidupnya hanya melihat orang lain, keberhasilan orang lain, kegagalan orang lain. Pokoknya niru gaya hidupnya orang lain. Dengerin baik-baik. Engkau diciptakan sangat spesial. Bahkan sidik jarimu itu tidak ada pernah yang nyamain di orang yang pernah hidup, orang yang hidup sekarang, dan orang yang hidup akan datang. Artinya engkau diciptakan spesial sesuai dengan gambar dan rupa Allah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Ngerti ini dulu. Engkau baru akan tahu hidupmu begitu bermakna. Hidupmu begitu berguna bagi kerajaan Allah. Kalau engkau hari ini hidupmu jalan hidup biasa-biasanya, tanya Tuhan. Kamu gak ngerti tujuan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Biar Tuhan singkapkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Biar mata hatimu dibukakan, mata rohanimu dibukakan. Semakin hari semakin kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Makanya Tuhan itu setelah kita lahir baru, Tuhan akan pimpin hidup kita. Tuhan akan arahkan hidup kita berjalan dalam kehendaknya. Untuk melakukan kehendaknya sampai kita didapati menjadi orang yang berhasil melakukan semua yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita didapati menjadi orang yang finish well dan finish strong, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengerin, hari ini engkau yang sedang putus asa, stres, bingung, kacau, nggak tahu tujuan hidupmu, mulai datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, ceritakan semua yang kamu alami sama Tuhan, dan minta Roh Kudus pimpin hidupmu. Bukakan mata hatimu, ngerti tujuan dalam hidupmu. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya tujuan. Semua orang percaya punya tujuan ilahi masing-masing yang berbeda. Jangan niru tujuan orang lain. Kamu mesti kenali tujuan hidupmu. Itu bahasa Alkitabnya yang lebih keren namanya visi. Setiap orang Kristen ditaruh visi ilahi dalam hidupnya yang harus digenapi masing-masing. Setiap orang berbeda untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Kalau kita ngerti ini, engkau nggak akan suam kuku, engkau nggak akan malas berdoa, engkau nggak akan cuek lagi dengan hidupmu. Kamu akan puasin keinginan dagingmu.
Tapi kamu akan kejar Tuhan lebih dari apapun loh. Tujuan akhirnya suatu hari engkau didapati menjadi hamba yang berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan dan bertanggung jawab menyelesaikan sampai garis akhir apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin. Nehemia punya tujuan Tuhan sekalipun dia sedang dalam pembuangan, berada di Puri Susan. Tuhan tidak pernah berhenti dengan seseorang. Tujuannya harus digenapi kalau orang itu memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tujuan Tuhan, visi Tuhan akan digenapi kalau kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu, tapi kamu gak responi. Ya kamu gak akan dapat apa-apa. Kamu malah ngikutin keinginan daging. Wong Tuhan berikan kehendak bebas dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mau memilih berjalan dalam ketetapannya, atau kita mau memilih berjalan semau kita sendiri. Kalau kita ngerti ini Bapak Ibu, engkau semakin hari semakin bergairah cari Tuhan. Engkau tidak akan bosan berdoa. Engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang jenuh dan lelah karena mikirin diri sendiri, mikirin maunya sendiri. Kamu menjadi orang yang ngerti tujuan ilahi. Ternyata Tuhan panggil aku menjadi orang percaya. Ternyata Tuhan panggil aku sampai hari ini. Tuhan punya tujuan yang mulia. Kalau kamu berjalan bersama Tuhan, kamu responi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka rencana Allah itu akan digenapi. Dan Nehemia meresponi itu di hadapan Tuhan. Dia dalam pembuangan. Ada beberapa orang yang hari ini mungkin orang menjadi orang yang buangan, dibuang oleh masyarakat. Kamu sudah melakukan dosa yang jahat, melakukan kekejian, merasa ditolak oleh lingkungan, keluarga, atau apapun juga, melakukan kejahatan apapun juga. Mungkin kau juga sedang dipenjara. Dengerin baik-baik. Rencana Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah berhenti kalau engkau responi Tuhan mulai hari ini. Waktu Nehemia di pembuangan, siapa bisa melihat di pembuangan? Bisa melakukan apa? Tapi ketika dia memiliki sikap hati yang benar meresponi tujuan Tuhan dalam hidupnya, Nehemia akhirnya dipakai Tuhan untuk membangun reruntuhan tembok yang sudah dihancurkan. Sama dengan hidupmu. Orang mungkin gak pandang, orang mungkin gak hargai, orang mungkin gak lihat. Tapi kalau kau responi berjalan sama Tuhan, awalnya orang gak lihat, gak perhatikan, setia terus jalan sama Tuhan, Tuhan akan lihat, Tuhan akan perhatikan kesetiaanmu, dan Tuhan akan percayakan perkara-perkara di dalam hidupmu, dan namamu akan dipermuliakan loh. Engkau akan ditinggikan dan akan dipromosi Tuhan. Setia mulai hari ini, jalan sama Tuhan, ambil komitmen, hidup jalan sama Tuhan. Kita akan lihat ayat yang kedua. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Jadi Hanani ini dari Yehuda nih, nemuin Nehemia yang ada di Babel, di Puri Susan. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawaran, dan tentang Yerusalem. Nehemia tanya, orang-orang yang terluput nggak dibawa ke Babel, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang di Yerusalem? Dengerin baik-baik, ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang masih tinggal di daerah sana dan terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Ternyata orang-orang yang gak ikut dalam pembuangan itu, mereka dalam kesukaran besar dan hidupnya tercelah. Bapak Ibu, kemarin kita pelajarin, mereka ngambil istri-istri orang bukan dari keturunan Israel, bukan dari keturunan yang ditetapkan Tuhan. Mereka banyak melakukan kejahatan. Kenapa kok Tuhan larang kawin campur? Bapak Ibu mesti dengerin khotbah beberapa hari yang lalu, judulnya kawin campur. Kalau ngikutin perkawinan campur, mereka akan condong hatinya kepada Allah asing, istri-istrinya nyembah Allah asing. Dia belajar dengan apa yang dialami oleh Salomo. Salomo memperistri banyak istri-istri yang bukan dari orang yang ditetapkan Tuhan. Mereka kawin dengan istri-istri orang yang penyembah Baal, penyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung, menyembah ilah lain. Dan hatinya Salomo dicondongkan, bukan menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena ternyata istri punya pengaruh yang besar. Bapak Ibu, istri itu punya pengaruh yang besar. Para istri dengerin baik-baik, engkau punya pengaruh yang besar. Engkau bisa mempengaruhi suamimu semakin takut akan Tuhan, semakin bertobat, atau suamimu kepahitan dengan sikap dan tindakanmu. Kau bisa mempengaruhi suamimu menjadi orang yang sukses dan berhasil hidup takut akan Tuhan, atau malah sebaliknya.
pengaruh perempuan itu dahsyat dan powerful. Engkau mesti ngerti ibu-ibu yang dengar firman yang saya sampaikan hari ini. Hidupmu penuh otoritas dan kuasa loh. Kau bisa mempengaruhi anak-anakmu, kau bisa mempengaruhi keputusan suamimu dan tindakan serta perbuatan suamimu. Makanya Tuhan melarang orang-orang Israel kawin dengan perempuan-perempuan asing, Allah asing. Supaya hatinya nggak condong menyembah Allah asing. Dan ternyata didapatin orang-orang yang hidup tidak dibawa dalam pembuangan yang ada di Yerusalem. Sekarang perbuatannya dalam keadaan tercela. Terus tembok Yerusalem yang telah terbongkar dari pintu-pintu gerbang yang telah terbakar. Tembok Yerusalem itu hancur sekali. Terus ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke langit, ke hadirat Allah semesta langit. Ketika melihat apa yang terjadi di Yerusalem. Tembok-temboknya runtuh, orang-orang hidup tercela, dia nangis sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia berpuasa, dia berkabung. Ini loh orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan ini. Kalau ngelihat orang berdosa bukan dihakimi, bukan dituduh. Kamu merasa paling hebat sendiri, paling pintar sendiri, penasimu paling benar, dan kamu bisa hakimi orang lain, bisa maki orang lain, bisa tuduh orang lain. Kamu nggak jauh beda dengan pendosa-pendosa yang kelakuannya bejat dan jahat. Justru karena kita hari ini posisinya imamat yang rajani, kita menjadi pengantar antara orang yang berdosa dengan Tuhan. Kalau ada pasanganmu bikin dosa, pelanggaran, jangan dihakimi, dimaki-maki, dituduh. Kamu harus menjadi imam karena kamu adalah imamat yang rajani menurut kitab Petrus. Hari ini engkau menjadi pengantara antara suamimu yang belum kenal Tuhan atau istrimu dengan Tuhan atau pasangan hidupnya dengan Tuhan karena mereka belum mengerti kebenaran, mereka hidup dalam dosa. Supaya mereka sadari, bertobat dan balik sama Tuhan. Yang dilakukan Nehemia ketika mendengar tembok Yerusalem hancur. Orang-orang Israel yang ada di sana sedang mengalami kesusahan besar. Hidupnya ngawur dan bercela, dia nangis sama Tuhan loh. Nangis sama Tuhan, dia berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dia sembah Tuhan. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia nangis sama Tuhan. Ayat yang kelima, kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau tetapkan kepada Musa hambamu itu. Ini orang ngerti hukum dan ketetapan Tuhan. Dia tahu persis kalau orang Israel berbuat celah dan berbuat jahat, nanti musuh akan menguasai loh. Kenapa sih orang Israel ini akhirnya dibawa ke buangan? Karena mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel berbuat jahat, diserahkan pada musuhnya. Yang terakhir ketika bangsa Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan, diserahkan kepada Nebukadnezar dan mereka ditawan ke Babel. Bait suci dibakar, dihancurkan, tembok-temboknya dirubuhkan, dan setelah 70 tahun dibangkitkan Ezra, dibangkitkan Mordekai, dibangkitkan Nehemia untuk memulihkan Yerusalem kembali. Dia tahu persis orang-orang ini ngerti kebenaran firman Tuhan. Ini orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Sekalipun mereka di dalam pembuangan, mereka ngerti kebenaran. Dia belajar firman, dia ngerti kehidupan. Sekalipun di dalam pembuangan. Di dalam pembuangan itu tidak enak Bapak Ibu. Kalau engkau di dalam kesesakan, dalam masalah, dalam persoalan, ngerti kebenaran, cari Tuhan. Waktu Tuhan mulai buka jalan, kamu ngerti harus bertindak seperti apa di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen gak ngerti kebenaran, dia hidup semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Tiba-tiba Tuhan mau buka jalan, dia gak ngerti apa-apa yang harus diperbuatnya. Bahkan tidak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Orang-orang seperti ini bagaimana mungkin bisa dipercaya Tuhan? Di dalam pembuangan, Nehemia belajar nih peraturan-peraturan ketetapan Tuhan. Makanya dia ngerti
peraturan-peraturan yang telah diperintahkan Musa, namanya hukum Taurat, dia tahu, dia selidikin loh. Dan hatinya benar di hadapan Tuhan. Dia menjadi pengantara antara orang-orang Israel yang berbuat dosa dengan Tuhan. Dia ingin bangsanya dipulihkan Tuhan. Negerinya dipulihkan Tuhan. Bahkan penduduk sebangsanya diberkatin Tuhan. Dia datang, koreksi hatinya, dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan. Banyak orang sudah bikin kesalahan, datang berdoa sama Tuhan, bukan merendahkan diri, bukan koreksi hati bertobat, malah nuntut Tuhan yang aneh-aneh. Itu tipe-tipe orang Kristen akhir zaman yang sangat kurang ajar dengan Tuhan. Bukannya malah koreksi diri, banyak kesalahan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia bertobat, sadar diri, malah dia ngikutin egonya, ngikutin hawa nafsunya. Dia nuntut Tuhan, kenapa kok terjadi begini? Kenapa kok saya ngalami seperti ini? Bukankah aku udah rajin gereja? Bukankah aku menjadi orang Kristen? Bukankah aku rajin persembahan? Dan lain sebagainya. Terus nuntut Tuhan, koreksi diri, sadar diri, bertobat. Jangan terus nyalain orang lain. Banyak dari kita ini, kalau ngadepin masalah, kita coba cari kambing hitam dan cari pembenaran diri. Sekarang mulai belajar koreksi hatimu. Nehemia adalah orang yang ngerti membangun keintiman dengan Tuhan. Kita akan lihat di ayat yang ke-8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu. Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Loh, Nehemia itu ngerti loh. Berarti kan dia belajar. Bapak Ibu, dia ngerti apa yang ditulis di dalam Imamat 26 ayat 33. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Kalau hidupnya tidak takut akan Tuhan. Nehemia ngerti tentang hukum Musa. Nehemia ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia menyelidikin kitab para nabi. Hari ini, engkau nyelidikin kebenaran apa tidak? Saya berdoa engkau mulai menyelidiki kebenaran, engkau menjadi orang yang ngerti kebenaran, sehingga kamu bisa bertindak tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kamu bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Amin. Bukan sembarangan dan ngawur serta sembrono. Ayat yang ke-9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia tahu nih, ini ayat ini ada di Ulangan 30 ayat 1-5. Coba kita baca. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau padamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pula Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Dan Ia akan berbuat baik kepadamu, membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Bapak Ibu, hari ini posisimu di hadapan Tuhan seperti apa? Engkau mungkin jadi orang yang merasa berdosa, gak layak. Tuhan, aku udah bikin dosa dan pelanggaran. Aku udah berzina, aku udah gugurin anak, aku udah membunuh orang, aku udah melukain orang, aku udah menyakitin, aku menjadi murtad, aku menghujat engkau dan lain sebagainya. Apapun dosamu, datang sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Sehancur apa masa lalumu, Tuhan akan berikan pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan. Serusak apapun karaktermu, kalau engkau hari ini bertobat dan berubah,
menjadi serupa segambar Tuhan, ikut Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan. Tidak ada masa lalu yang tidak bisa dipulihkan Tuhan. Tidak ada kehidupan kayak apapun yang tidak sanggup diubah Tuhan. Tuhan sanggup. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Hari ini, respon ini dengan benar di hadapan Tuhan. Kamu ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang sudah melakukan gugurin kandungan. Dan dia merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Paulus itu membunuh loh. Orang-orang Kristen di Kisah Para Rasul. Kristen zaman pertama dianiaya. Gila, yang termasuk yang menganiaya adalah Saulus zaman itu. Yang sekarang kita kenal namanya Paulus setelah dia kenal Tuhan. Ketika Stefanus dilemparin batu. Itu Paulus melihat dengan mata kepala sendiri dan bangga senang malahan. Tuhan bisa pulihkan Paulus. Menjadi rasul yang dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Serusak apapun, sehancur apapun, sekacau apapun hidupmu, datang sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan berikan masa depanmu penuh pengharapan. Masih ada pengharapan. Selama hari ini engkau dengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, kasih karunia Tuhan masih tersedia. Dia terbuka tangannya untuk menerima engkau kembali balik dalam pelukan kasih nyala Bapa. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Dan bangsa Israel ketika ini berbalik sama Tuhan. Untungnya ada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ada Esra, ada Nehemia, ada Mordekai, ada teman-teman yang lain banyak sekali. Dan dibaca di seluruh kitab Esra dan Nehemia. Orang-orang yang balik ke dalam pembuangan hidupnya takut akan Tuhan. Mereka bertobat sadar diri. Dan Tuhan benar-benar pulihkan. Tapi kalau hidupnya ngawur, bejat, menentang kebenaran, bangga dengan dosanya, kamu kelihatannya sukses dan berhasil hari ini. Berzina masih tetap bisnis diberkati. Kumpul kebo tetap diberkati. Kamu kelihatannya sukses dan berhasil sekalipun kamu melakukan dosa. Kamu akan tinggal tunggu waktunya. Dari semua yang kamu kerjakan dan kamu lakukan, toh tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana orang hidupnya najis dan kotor bisa memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Harus bertobat dahulu. Kalau hari ini belum ada penghukuman Tuhan, belum ada murka Tuhan, artinya Tuhan masih sayang dengan hidupmu. Tuhan menunggu engkau bertobat dan berubah, ngikutin kehendaknya, berjalan dalam pusat kehendak. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan lihat di ayat yang ke-10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika aku ini juru minum raja. Bapak Ibu, Nehemia ada di Puri Susan, dia menjadi juru minumnya raja. Ini seperti apa yang dialami oleh Daniel. Mereka ada di dalam pembuangan, adanya di Puri Susan. Bapak Ibu, hari ini kita mesti belajar. Sekalipun engkau hari ini gak dipandang orang, gak dilihat orang, belajar tanggung jawab dengan pekerjaanmu. Nanti dari pekerjaanmu yang kamu kerjakan dengan tanggung jawab itu, Tuhan akan promosi. Nehemia jadi juru minuman. Dan ternyata dia hidupnya takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Tuhan panggil Nehemia pulang ke Yerusalem untuk mendirikan tembok Yerusalem, membangun reruntuhan tembok Yerusalem. Besok kita akan pelajarin di pasal yang kedua. Kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Nehemia selanjutnya. Powerful dan dahsyat. Tidak ada orang yang tidak berarti hari ini. Kalau engkau di dalam Tuhan, hidupmu penuh arti, penuh makna. Penuh dengan tujuan Tuhan. Dan akan dipakai untuk perkara-perkara lain. Kalau juru minum saja dipakai Tuhan menjadi orang yang membangun tembok Yerusalem. Apalagi hidupmu hari ini. Roh Tuhan ada dalam hatimu. Roh Kudus dalam hidupmu. Hari ini kau mesti respon hidup benar di hadapan Tuhan. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau perlu doa, puasa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Ini Nehemia
berdoa dan berpuasa. Berdoa dan puasa itu bukan untuk nyuap Tuhan. Berdoa dan puasa itu buat diri kita sendiri. Melatih diri kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati. Sembah Tuhan. Dan kita bisa belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun profesimu, apapun jabatanmu, bahkan engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah. Status sosialmu rendah, orang gak hormatin. Kalau engkau cari Tuhan, engkau memiliki sikap hati yang berbeda dengan Tuhan. Cintai Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan di atas rata-rata. Tuhan akan promosi hidupmu. Bapak Ibu, sejak saya kenal Tuhan, tahun 96 saya kenal Tuhan, benar-benar kenal Tuhan. Saya dari sejak itu, saya doa puasa, saya lakukan di atas rata-rata orang Kristen mungkin ya. Saya lakukan lebih di atas rata-rata. Saya bangun keintiman bertahun-tahun itu. Sampai tahun 2004, 2003 saya masih lakukan itu. Puasa, doa saya lakukan terus. Orang gak lihat, orang gak kenal saya. Orang gak pernah tahu siapa saya, dari mana asalnya. Saya lakukan terus, saya bangun keintiman. Saya doa dan puasa, saya lakukan. Saya lakukan hanya saya ingin dengar Tuhan. Saya ingin tahu Tuhan, saya ingin kenal Tuhan. Saya ingin dekat dengan Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan. Ada hal yang orang lain tidak pernah lihat. Bertahun-tahun saya lakukan. Duduk diam dalam hadiratnya, bisa berjam-jam dalam hadirat Tuhan. Saya hampir tiap hari puasa. Saya nyembah Tuhan. Akhir-akhir ini udah jarang berpuasa, makanya badannya agak sedikit melar. Tapi kita mulai berpuasa lagi. Saya lakukan bertahun-tahun. Kemarin kita belajar, pelayanan itu tidak diciptakan, pelayanan itu dihasilkan, dilahirkan. Pelayanan tidak akan pernah berhasil kalau diciptakan. Bikin program ini, bikin program itu, hanya sekelas program. Tanpa ada kehidupan di dalamnya. Tanpa ada urapan, tanpa ada hikmat, ada pengertian, ada kuasa. Hanya gebiar-gebiar saja. Tapi pelayanan dilahirkan karena hubungan intim dengan Tuhan. Pelayan itu memiliki dampak, otoritas, dan kuasa. Pelayanan saya ini bukan karbitan. Ini dilahirkan bertahun-tahun membangun hubungan intim dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu hari ini dengar apa yang saya sampaikan. Kalau pelayan ini nggak dilahirkan, hanya sekedar muncul, tiba-tiba karbitan. Hanya pintar ngomong, nggak pintar hidupin. Pelayananmu akan semakin dahsyat. Hidupmu akan semakin dahsyat. Rencana Tuhan akan digenapi dahsyat dalam hidupmu. Kalau engkau mulai datang sama Tuhan, lakukan di atas rata-rata, membangun keintiman dengan Tuhan. Bukankah di zamannya Nehemia, di zamannya Ezra ini, banyak orang yang hidupnya juga takut akan Tuhan. Tapi kenapa dipilih orang ini? Karena didapatin menjadi orang spesial di matanya Tuhan. Bisa dipercayakan hal besar. Sama dengan hidup hari ini. Kalau engkau bisa dipercayakan sama Tuhan, perkara-perkara yang dahsyat dan besar, Tuhan akan promosi dan tinggikan hidupmu. Mulai datang ke kamar doamu, bangun keintiman dengan Tuhan. Ngerti tujuan Tuhan, selidikin kebenaran firman Tuhan. Maka rencananya akan digenapi. Lakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan. Hidupmu hari ini. Kok jadi apa? Jadi pengacara, jadi pegawai negeri, jadi karyawan, jadi hamba Tuhan, jadi bos, jadi sopir, jadi pembantu, jadi apapun juga. Kerjakan dengan tanggung jawab. Apa yang dilakukan Nehemia dimulai dengan dia ngomong, ketika aku ini juru minuman raja. Dia hanya jadi juru minuman. Tapi dia berdoa, dia berpuasa, dia nangis, dia meratap, dia ngomong sama Tuhan. Mendoakan orang-orang Israel, mendoakan kota Yerusalem. Dia gak dipandang waktu itu. Hanya juru minuman raja. Apapun profesimu hari ini. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau cari Tuhan dengan segenap hatimu. Dari sana Tuhan akan promosi hidupmu. Amin. Saya dari kampung, di bawah kaki Gunung Kawi, di perbatasan antara Kota Malang dan Kota Blitar. Benar-benar di ujung perbatasannya. Di seberang sungai, itu udah Kota Blitar. Saya di paling ujung. Dan saya jadi orang yang tidak dikenal siapa saya. Siapa yang kenal saya? Gak ada. Waktu itu, ketika saya mulai lahir, baru saya cari Tuhan, kenal Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan lebih dari atas rata-rata. Saya lakukan lebih di atas rata-rata. Sampai hari ini, ternyata Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman dan Bapak Ibu dengar. Bukan karena saya loh. Karena Tuhan yang manifestasi dalam hidup saya.
semakin hari semakin powerful dan dahsyat. Ketika Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu semakin hari semakin dahsyat dalam hidupmu, engkau akan dipromosi Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tidak ada orang yang paling hina sekalipun. Tidak ada orang yang punya status yang paling rendah pun yang tidak bisa dipakai Tuhan. Semua kita bisa dipakai. Bukan hanya didapatin dipakai tok, tapi didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan dipakai dan didapatin berkenan dan menyelesaikan sampai garis akhir hidup kita. Finish well, finish strong. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar mulai kitab Nehemia pasal pertama. Besok kita mau belajar Nehemia pasal yang kedua. Tuhan serta hikmat pengertian pengetahuan firman ini nempel dalam hati kami. Semakin hari hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berkati umat-Mu yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Pekerjaan usaha bisnis, apa saja yang dikerjakan Tuhan, bikin berhasil keluarganya. Diberikan kesehatan, umur panjang dan sejahtera. Hidupnya diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Tuhan dipenuhi. Kami Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja
terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topokura laba tepene mete. Imine mebe piene meke nomo to santirine. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTP kiene mende beki nomo kosan dekonomo. Ine mende rebebe piana bahana masya. Iralabaka harabasha nama takara nama sekene mende beki. Terus semekona lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku. Aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan
Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. In Jesus' name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini
I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau engkau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.